Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naharani Nurhidayah dengan NIM H91219051 dari kelas Biologi A Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian, yaitu pengaruh pemberian pupuk kandang dan pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah. Nah, ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat penelitian, dan yang kelima kajian pustaka serta metode penelitian. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang. Nah, kita tahu kan pada saat ini banyak masyarakat yang bingung akibat bahan pokok terutama bawang merah yang harganya tidak menentu. Nah, bawang merah yang harganya sering lebih tinggi dari bawang putih dan cabai itu menjadi bahan masak yang paling tidak bisa dilewatkan. Karena itu, tujuan dari penelitian ini agar masyarakat dapat menanam bawang merah sendiri di rumah masing-masing tanpa khawatir memikirkan harga yang nantinya sewaktu-waktu akan melonjak naik. Nah, pupuk yang digunakan pun harganya relatif murah, dan jika ada beberapa masyarakat yang punya profesi peternak, maka tidak perlu membeli lagi dan bisa membuat pupuk kompos sendiri di rumah dengan menggunakan sampah basah yang dihasilkan dari sisa-sisa bahan makanan dan juga sisa-sisa dari kotoran hewan. Kemudian yang kedua adalah perumusan masalah. Nah, yang pertama, apa saja jenis pupuk yang digunakan dalam penanaman bawang merah? Yang kedua, jenis pupuk mana yang lebih berpengaruh antara pupuk kandang dan juga pupuk kompos terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah? Yang ketiga, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanam tanaman bawang merah? Dan yang keempat, bagaimana komposisi media tanam dan pupuk yang benar agar tanaman bawang merah dapat tumbuh dan berkembang. Nah, yang ketiga yaitu tujuan, ada 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh jenis pupuk yang cocok bagi pertumbuhan tanaman bawang merah. Yang kedua, mengetahui prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penanaman bawang merah. Dan yang ketiga, mengetahui komposisi media tanam dan pupuk yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman bawang merah. Nah, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu agar mengetahui syarat tumbuh dari tanaman bawang merah dan jenis pupuk yang efektif untuk digunakan dalam penanaman bawang merah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman bagi masyarakat jika ingin menanam atau membudidaya tanaman bawang merah sendiri di rumah. Yang kelima yaitu kajian pustaka. Bawang merah merupakan tanaman umbi-umbian yang terdiri dari umbi, kulit, dan cakram. Tanaman bawang merah merupakan tanaman herba semusim dengan tinggi sekitar 40-60 cm yang tumbuh secara berumpun. Nah, tanaman bawang merah ini memiliki akar yang serabut, daun berbentuk pipi memanjang, dan berwarna hijau keputihan. Bunga berwarna putih kemerahan dengan tangkai bunga yang sewarna dengan tangkai daun, serta memiliki buah yang berbentuk bulat dan berwarna hijau. Umbi bawang merah ini mengandung vitamin C, kalium, serat, dan asid folit, sulfur, serta kalsium dan zat besi yang tinggi. Nah, pengertian dari pupuk kandang yaitu pupuk yang terdiri dari 2 jenis bahan, yaitu kotoran padat dan kotoran cair dari hewan ternak yang bercampur sisa makanan. Nah, keberadaannya ini dapat menambah unsur hara di dalam tanah. Sedangkan pupuk kompos merupakan proses dekomposisi oleh mikroorganisme pengurai dengan memanfaatkan bahan organik berupa daun-daunan, jerami, alang-alang, rumput-rumputan, dedak padi, batang jagung, sulur, dan carang-carang sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah. Nah, dalam proses penanaman bawang merah diperlukan media yang sesuai atau cocok untuk tanaman tersebut tumbuh dan berkembang. Untuk itu, dalam penelitian ini akan dibuktikan komposisi yang bagaimana yang cocok untuk pertumbuhan tanaman bawang merah. Selanjutnya, yang keenam, metode penelitian.
penelitian, bertempatkan di rumah dan juga di laboratorium terintegrasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang membutuhkan alat berupa botol plastik, ember plastik, aerator, selang, rok wool, nampan, termometer, TDS meter, timbangan dan alat tulis, saringan tanah, gelas ukur, tabung reaksi, timbangan tanah, tabung ukur, pH meter, dan juga alat destruksi. Nah, bahan yang digunakan yaitu benih bawang merah, pupuk kompos, pupuk kandang, air, dan juga tanah. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu metode rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu pupuk kompos dengan perlakuan dosis yang sama, dan faktor kedua yaitu pupuk kandang. Nah, faktor yang pertama yaitu pupuk kompos dengan K0 sama dengan tanpa pupuk kompos, K1 pupuk kompos padat, K2 ekstrak kompos. Dan faktor yang kedua adalah pupuk kandang. D1 tanpa pupuk kandang, D2 dengan pupuk kandang, dan D3 dengan ekstrak pupuk kandang. Nah, berdasarkan perlakuan di atas diperoleh 9 kombinasi perlakuan yang akan diulang sebanyak 3 ulangan. Kemudian prosedur penelitian yaitu yang pertama penanaman benih bawang merah, yang kedua pemeliharaan tanaman, dan yang ketiga pemanenan. Dengan variabel penelitian yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, bobot umbi basah, bobot umbi kering, dan volume umbi. Kemudian analisis data. Homogenitas ragam diuji dengan uji Perlet, sedangkan uji aditivitas data diuji dengan uji Turki. Jika asumsi terpenuhi, data dianalisis dengan sidik ragam. Perbedaan nilai tengah diuji dengan uji Duncan atau DMRT pada taraf 5%. Kemudian uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara pH tanah, N total tanah, P yang tersedia, J organik tanah terhadap tumbuhan dan produksi tanaman bawang merah. Demikian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.